Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini yang penuh dengan mubarakah, kami selaku khatib mewasiatkan kepada pribadi kami secara khusus dan kepada jamaah sekalian secara umum, marilah kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi modal bagi kita untuk keselamatan nanti di yaumul qiyamah. Salawat serta taslim semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita, yang menjadi panutan bagi kita, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah biiznillah yang menjadi harapan bagi kita semua. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kehidupan dunia diibaratkan seperti sebuah pasar dari pasar akhirat. Selagi masih bisa dibeli barang-barang dengan beramal soleh, hendaklah kita membelinya. Karena kalau sudah tutup pasar tersebut, maka kita tidak bisa membelinya walaupun harga yang sangat murah. Demikianlah apa yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah sebuah pasar. Artinya kita hidup di dunia hanyalah untuk melakukan ubudiyah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang pun hidup di atas muka bumi ini kecuali akan dipertanggungjawabkan semua apa yang dilakukannya di atas muka bumi ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan sesuatu yang baik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Dan apa yang kita lakukan yang berbuah kezaliman, itu pun tidak luput dari azabnya. Itulah sebenarnya hakikat kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia hanyalah sebuah perhiasan. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang sebenarnya kesenangan yang memperdaya, yang menipu, dan tidak sedikit orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia dan merupakan kehidupan yang hakiki kelak di akhirat. Semoga kita semua tidak termasuk salah seorang yang tertipu dengan kehidupan dunia sehingga melupakan kebahagiaan yang hakiki nanti di yaumul qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sebuah makhluk yang tidak pernah Allah menengoknya semenjak dia ciptakan, kecuali makhluk tersebut adalah berupa dunia. Ya, makhluk tersebut adalah dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan tidak pernah melihatnya semenjak kali dia ciptakan. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melewati sebuah perjalanan. Kemudian tiba-tiba dalam sebuah perjalanan Nabi Muhammad melihat seekor kambing yang sudah menjadi bangkai dan sudah putus telinganya yang satu. Kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabatnya,
Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli seekor bangkai kambing ini dengan beberapa dirham? Kemudian di antara para sahabat menjawabnya, wahai baginda Rasul yang mulia, untuk apa bangkai seekor kambing yang sudah putus telinganya? Dan andaikan kambing ini pun dalam keadaan hidup, kami tidak akan membelinya karena cacat dan hilang telinganya, apalagi sudah menjadi sebuah bangkai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah faedah. Wahai sahabatku, inilah perumpamaan dunia. Inilah perumpamaan dunia. Sebenarnya dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan seekor kambing yang sudah menjadi bangkai dan sudah hilang telinganya. Jamaah sekalian, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan dari dunia akan menjadi sebuah kotoran, dan apa yang kita pakai akan segera usang, dan apa yang kita miliki pasti akan musnah. Itulah hakikat kehidupan dunia. Namun apa yang kita sedekahkan, apa yang kita pinjamkan kepada Allah, itu akan menjadi sebuah tabungan dan simpanan kita kelak di yaumul kiamah. Kehidupan dunia rata-rata hanya mengurusi perut dengan apa yang di bawahnya. Hanya seputar itu. Dan sedikit sekali orang yang mengurusi dada atau keimanan dalam dadanya atau kehidupan akhirat. Banyak orang yang lalai dari kehidupan akhirat dan lupa dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan oleh seorang ulama, bagaimana andaikan kamu masuk ke dalam surga, namun kamu di dalam surga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu kami tidak bahagia, walaupun surga penuh dengan kenikmatan. Kami tidak bahagia karena tidak pernah melihat pencipta. Nah, orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan apa yang menjadi kewajiban di atas muka bumi ini, yang telah dibebankan, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala berupa salat dan ibadah-ibadah fardu lainnya yang merupakan hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, ketika tidak mengindahkannya, tidak menjalankan dengan sebaik mungkin, maka mustahil akan melihat wajah Allah yang merupakan dari kenikmatan puncak di surga nanti, puncak kenikmatannya di surga. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para penghuni surga untuk melihat wajah Allah yang maha mulia nanti di surga pada hari Jumat, yang merupakan Sayyidul Ayyam nanti di yaumul kiamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia merupakan ladang amal. Selagi masih ada waktu bagi kita, janganlah menyia-nyiakan waktu yang masih ada. Jangan sampai orang yang di dalam kubur atau ahli kubur lebih menghargai sisa umur kita, sisa usia kita dibanding diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, jangan sampai orang di dalam kubur lebih menghargai sisa umur kita dibandingkan diri kita sendiri. Demi Allah, kata Hasan Al-Basri, andaikan di sisi Allah nanti semenjak kita diciptakan sampai meninggal dan tidak ada hari kecuali satu hari digunakan untuk taat kepada Allah, niscaya satu hari itu adalah satu hari yang sangat bermanfaat, yang sangat dinantikan pertolongan di sisi Allah. Dan jamaah sekalian, andaikan ada satu sujud diterima di sisi Allah nanti kita di yaumul kiamah, itu sungguh sebuah harapan bagi kita
insya Allah kita akan selamat di yaumul qiyamah. Karena tidak semua amal itu kita bisa pastikan diterima di sisi Allah. Ada seseorang masuk ke dalam surga karena sholawat yang dia baca. Ada seseorang masuk ke dalam surga karena sedekah yang dia baca, yang dia sedekahkan. Ada seseorang yang masuk ke dalam surga karena derita penyakit yang dia rasakan. Dan ada seseorang yang masuk ke dalam surga karena bakti kepada orang tuanya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala pernah dimimpikan oleh seorang sahabatnya. Wahai Al-Imam Asy-Syafi'i, apa yang membuat Allah ridha kepadamu dan engkau dimasukkan ke dalam surga? Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, kami pernah menulis dalam kitab Al-Ummi, ringkasan fikih, kami menulis sebuah salawat, Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammad kullama ghafala anhul ghafilun. Wahai Allah, berilah salawat dan salim kepada Nabi Muhammad selama orang yang ingat itu ingat, dan berilah salawat kepada Nabi Muhammad dan keselamatan selama orang yang lupa itu lupa. Dan Allah masukkan saya ke dalam surga gara-gara salawat itu yang saya tulis di dalam kitab Al-Ummi. Kemudian kita kadang merasa aman dari kehidupan akhirat nanti. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain berlindung dari kehidupan fitnah yang kita hadapi saat ini. Jadi para sahabat Nabi itu berlindung dari kehidupan yang kita jalani seperti saat ini karena besarnya fitnah. Sehingga banyak orang lari dari kehidupan akhirat. Itulah mereka terkena fitnah dunia. Sehingga inilah pentingnya bagi kita untuk menghadiri sholat Jumat, untuk mendengarkan sebuah nasihat. Karena kadang kita tidak ada waktu untuk mendengarkan sebuah nasihat keagamaan. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya, untuk orang-orang yang mau menerima nasihat. Bahkan mungkin ada di antara kita, bahkan mungkin saya pribadi sendiri yang tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hanya tinggal menunggu waktu. Kalau sudah datang waktunya, baik suka ataupun tidak, baik senang ataupun tidak, tua ataupun muda, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah perjalanan yang sangat jauh, jamaah sekalian. Perjalanan yang teramat jauh. Kita akan datang menghadap Allah, akan datang menghuni kubur itu sendirian. Sanak keluarga mengantarkan kita, harta ikut mengantarkan kita, dan amal pun ikut mengantarkan kita. Semua akan meninggalkan kita, akan menginjak-injak kita di dalam tanah. Semuanya akan pergi meninggalkan kita, dan tidak ada yang mau menemani kita di dalam kubur. Hanya amal ibadah kita, hanya amal soleh menjadi tabungan kita yang kita kumpulkan semenjak akil balik sampai kita meninggal. Itu yang menjadi harapan bagi kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apakah ada di antara kita yang menginginkan hidup 1000 tahun lagi? Kalau kita menginginkan hidup 1000 tahun lagi, maka bagaimana kondisi tubuh kita kira-kira? Kondisi tubuh kita yang sudah sangat reot, sangat tua sekali, sangat rentan sekali. Bahkan mungkin ketika kita hidup 1000 tahun lagi, pandangan kita sudah kabur, telinga kita sudah tuli, bahkan kulit kita sangat keriput. Dan mungkin tidak ada orang yang sudah memerlukan kita. Sehingga kehidupan dunia ini sangat singkat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan, tidaklah kalian berdiam diri di dunia kecuali seperti waktu senja ataupun pagi yang sangat singkat sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir khutbah ini ada yang perlu saya sampaikan yang sangat penting bagi kita, yakni masalah as-sholah, masalah sholat. Pernah dikisahkan dalam sebuah kisah
Maaf, seekor babi pernah mengatakan kepada seekor anjing, "Wahai anjing makhluk Allah, masihkah engkau bersyukur diciptakan sebagai seekor anjing?" Kemudian seekor anjing mengatakan, "Iya, alhamdulillah kami masih bersyukur diciptakan sebagai seekor anjing. Daripada kami diciptakan sebagai seorang manusia yang melupakan sholatnya, yang merupakan perintah sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala."